Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Fakta menunjukkan bahwa hingga hari ini masih banyak saja orang yang menghina kekristenan, terkhususnya menghina Yesus Kristus, saudaraku. Ya, ini fakta. Dan saya kira ini akan terus terjadi hingga pada akhir zaman, ya, pada hari kiamat. Tetapi saya ingin sampaikan, semoga mereka yang telah terlanjur menghina Yesus atau sedang berpikir untuk menghina Yesus belum terlambat untuk menyadari kekeliruannya itu dan kemudian dapat menerima Yesus. Sebab apa? Di dalam Lukas 2 ayat 11, Alkitab mencatat bahwa kelahiran Yesus Kristus itu disampaikan oleh malaikat, ya. Malaikat Tuhan berkata di dalam Lukas 2 ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Perhatikan kalimatnya, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus ini adalah Yesus Tuhan, ya. Jadi Yesus ini adalah Tuhan, saudaraku. Memang di masa Yesus hidup di muka bumi ini, ada sekelompok orang yang mengatakan dia nabi, dan itu tidak keliru. Yesus juga adalah nabi. Tetapi satu yang ingin ditegaskan di sini, bagaimana kita mempercayai bahwa Yesus adalah nabi? Ciri-cirinya jelas, saudaraku, ya. Apabila seorang nabi betul-betul datang daripada Tuhan, maka nabi itu tidak akan pernah mengkritik ajaran daripada nabi sebelumnya. Ini adalah sesuatu keharusan, saudaraku, ya. Tidak ada nabi yang diutus oleh Tuhan, yang berasal betul-betul dari Tuhan, kemudian dia akan mengkritik, ya, menyalah-nyalahi ajaran daripada nabi sebelumnya, mengatakan bahwa ajaran itu tidak benar, ajaran itu salah, ajaran itu sesat, ajaran itu telah dipalsukan dan lain sebagainya. Ini ciri-cirinya, saudara. Di dalam Alkitab kita mengetahui ada banyak nabi yang diutus oleh Tuhan. Misalnya Nabi Musa, ya. Ketika Nabi Musa menyampaikan pesan-pesan Tuhan, maka nabi setelah Nabi Musa, yaitu Nabi Samuel, tidak ada mengucapkan sesuatu kritik kepada Nabi Musa, saudaraku. Demikian pula dengan nabi setelah Nabi Samuel, Nabi Nathan, ya, dan nabi-nabi setelahnya. Tidak ada saling mengkritik ajaran daripada nabi sebelumnya. Begitupun dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada Matius 5 ayat 17, Yesus berfirman, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi." Perhatikan, saudara, ya. Yesus datang, dia katakan dia tidak untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Inilah ciri-cirinya, saudaraku. Sehingga di dalam Alkitab diterangkan juga bahwa akan datang kepadamu yaitu nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu inilah yang kemudian akan mengkritik ajaran daripada nabi-nabi yang berasal daripada Tuhan. Nabi-nabi palsu inilah yang akan berusaha menyesatkan banyak orang, ya, dengan mengatakan bahwa ajaran-ajaran daripada nabi-nabi yang datang daripada Tuhan itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang salah, dan lain sebagainya. Saudara, jangan sampai terkecoh dalam kondisi seperti ini, ya. Ciri-ciri nabi yang berasal dari Tuhan adalah dia tidak akan pernah melakukan kritik atas kitab atau ajaran daripada nabi sebelum dia. Ini menunjukkan betul-betul dia berasal daripada Tuhan. Sebab apa? Seorang nabi yang datang betul-betul dari Tuhan pasti punya pengetahuan yang sempurna mengenai ajaran yang sudah pernah ada sebelum dirinya ada, ya. Perhatikan bahwa nabi yang betul-betul berasal dari Tuhan, dia pasti sudah mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai ajaran yang telah ada, yang sebelum dia ada. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Oleh karenanya, saudaraku, di dalam hal keselamatan ini, kita jangan fanatik buta, saudaraku, ya. Kalau engkau sungguh-sungguh ingin mencari keselamatan, maka pelajarilah, ya. Pelajarilah ajaran firman Tuhan itu. Sudah banyak yang mengajar.
termasuk sekarang ini yang saya sampaikan kepada saudara untuk meneliti ajaran-ajaran yang datang kepadamu. Di dalam lingkungan kekristenan sendiri pun, engkau jangan mengira bahwa setiap pengkhotbah dan pengajar itu adalah betul-betul mengajarkan firman Tuhan yang berasal dari Tuhan. Banyak yang sudah menyiasatinya, ya, mengkhianati dan menyiasatinya demi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi bersyukurlah kepada Anda apabila dengan pemberitahuan ini Anda kemudian menyadari kekeliruan Anda, ya. Lalu kemudian Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab apa? Saya ingatkan kembali di dalam Lukas 2 ayat 11 sudah jelas dikatakan oleh malaikat Tuhan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Engkau yang menerima Yesus hari ini, firman Tuhan berkata, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan beroleh keselamatan. Demikian firman Tuhan kali ini, kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.